Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tugas video UAS dengan kelompok 6, dosen pengampu Ibu Aam Amaliyah MPD, soal sistem persamaan linear dua variabel. Soal pertama, tentukan nilai A yang memenuhi sistem persamaan 5x plus 2y sama dengan min 3 dan 3x min y sama dengan 7. Jawabannya, jika mencari nilai x, maka yang harus lebih dulu dieliminasi adalah nilai y. Nah, di sini ada 5x plus 2y sama dengan min 3, kita kalikan dengan 1. 5 dikali 1 hasilnya 5x. 2y dikali 1 hasilnya 2y. Min 3 dikali 1 hasilnya min 3. Nah, selanjutnya yaitu 3x min y sama dengan 7, kita kalikan dengan 2. 3x dikali 2 hasilnya 6x. Y dikali 2 hasilnya 2y. Dan 7 dikali 2 hasilnya 14. Di sini kita tambahkan 6x ditambah 5x yaitu hasilnya 11x. Dan 2y ditambah 2y karena sama kita hilangkan, dan min 3 ditambah 14 hasilnya 11. Jadi 11 dibagi 11 hasilnya 1. Jadi nilai x memenuhi sistem persamaan di atas adalah 1. Oke, yang kedua yaitu soal gabungan, yaitu metode gabungan, yaitu soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 7x min y sama dengan 2 dan x tambah 3y sama dengan 16. Kita lanjutkan dengan langkah penyelesaiannya. Dengan langkah yang pertama, kita selesaikan dulu dengan metode eliminasi. Persamaan 1, 7x min y sama dengan 2. Dan persamaan yang kedua, x tambah 3y sama dengan 16. Untuk mengeliminasi atau menghilangkan y, kita harus mengkalikan dulu agar angka depannya sama. Oke, 7x min y sama dengan 2 dikali 3. Dan persamaan yang kedua, x tambah 3y sama dengan 16 dikali 1. Oke, persamaan yang pertama kita selesaikan dulu. 7x dikali 3 sama dengan hasilnya 21. Jadi 21x. Min y dikali 3 hasilnya y itu kan 1. Jadi 1 dikali 3 hasilnya 3y. Sama dengan, nah hasilnya tadi persamaan 1 hasil 2 dikali 3. Jadi hasilnya sama dengan 6. Jadi yang persamaan 1 jadi 21x tambah 3y sama dengan 6. Nah, persamaan yang kedua kita selesai nih. X tambah 3y sama dengan 16. Jadi x dikali 1. X itu kan 1. Jadi 1 kali 1 tetap 1. Jadi x tulisannya. Nah, 3y dikali 1. 3 dikali 1 hasilnya 3. Jadi min 3y. Sama dengan 16. Hasil yang tadi persamaan 2 kan 16. 16 dikali 1. 16 dikali 1 sama dengan hasilnya 16. Jadi 21x tambah 3y sama dengan 6. X min 3y sama dengan 16. Nah, kita jumlahin nih. Oke, kenapa yang bawahnya itu hasilnya 22? Karena yang 21x itu ditambah sama x. Jadi x itu kan 1. 21 ditambah 1 hasilnya 22. Jadi 22x sama dengan. Nah, kenapa juga hasilnya 22? Karena hasil persamaan 1 6 dan hasil persamaan 2 16 itu ditambah. 6 tambah 16 hasilnya 22. Oke. Jadi hasilnya 1. Kenapa hasil 2? Kenapa hasilnya 1? Karena 22 dibagi 22 hasilnya 1. Oke, metode yang kedua nih, langkah yang kedua kita selesai dengan metode substitusi. Nah, kita selesaikan dengan persamaan yang kedua, x tambah 3y sama dengan 16. Oke. Nah, di bawahnya kenapa 1? Karena balik lagi tadi x
itu kan 1 ditambah 3Y sama dengan 16. Kenapa bawahnya 16 hasilnya 15? Karena 16 dikurang 1. Jadi 16 dikurang X. Jadi hasilnya 15. Oke, 3Y-nya kita turunin ya. Jadi 3Y sama dengan 15. Nah, hasilnya berapa? Hasil Y-nya itu hasil 15 dibagi 3Y. Jadi 15 bagi 3 sama dengan 5. Y sama dengan hasil 5. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu hasil X 1 dan hasil Y 5. Soal yang ketiga. Diketahui persamaan linear dua variabel yaitu 2x plus y sama dengan 13 dan 3x plus 2y sama dengan 22. Tentukan penyelesaian dari persamaan tersebut. Jawabannya yaitu 2x plus y sama dengan 13. Kita tulis di sini y sama dengan 13 min 2x yaitu persamaan 1. 3x plus 2y sama dengan 22 yaitu persamaan 2. Maka 3x plus 2y sama dengan 22. 3x turun ke bawah plus 2 dikali 13 dikurangi 2x sama dengan 22. 3x turun ke bawah, 2 dikali 13 hasilnya 26, 2 dikali 2x hasilnya 4x sama dengan 22 turun ke bawah. Maka 3x plus 26 dikurangi 4x sama dengan 22. Lalu, min x sama dengan 22 dikurangi 26, yaitu hasilnya min 4. Maka dapat ditulis di sini, min x turun ke bawah sama dengan min 4. Karena min ketemu min jadi plus, maka kita tulis di sini x sama dengan 4. Kemudian, substitusikan nilai x sama dengan 4 ke dalam persamaan 1, yaitu 2x plus y sama dengan 13, 2 dikali 4 plus y sama dengan 13, 2 dikali 4 hasilnya 8, plus y sama dengan 13, maka hasilnya y sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu 4,5. Nah, kita lanjut nih. Kan tadi udah belajar sistem persamaan linear dua variabelnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal aplikasi sistem persamaan linear dua variabel loh. Yuk, kita next. Harga 5 buah buku dan 3 buah pensil adalah 9.300. Bila harga sebuah buku 900 lebih dari harga sebuah pensil, harga 2 buah buku dan 1 pensil adalah, misalnya, harga sebuah buku adalah X dan harga sebuah pensil adalah Y. 5X dikali 1 hasilnya 5X ditambah 3Y dikali 1 hasilnya 3Y sama dengan 9.300 dikali 1 hasilnya 9.300. X kurang Y sama dengan 900 dikali 2, 5X tambah 5Y sama dengan 4.500. 3 kali 5 hasilnya 8Y sama dengan 9.300 dikurang dengan 4.500 yaitu hasilnya 4.800. Jadi 4.800 dibagi dengan 8 yaitu hasilnya Y sama dengan 600. X kurang 6 sama dengan 900, X sama dengan 900 ditambah dengan 600 hasilnya 1.500. Jadi harga 2 buah buku dan 1 pensil yaitu 2X tambah Y sama dengan 2 dikali 1.500 ditambah 600. 2 dikali 1.500 yaitu 3.000 ditambah dengan 600. 3.000 ditambah dengan 600 yaitu 3.600.
Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 2. Harga 2 penggaris dan 1 pensil harganya 7.000. Harga 1 penggaris dan 3 pensil harganya 8.500. Harga 3 penggaris dan 2 pensil adalah, maka kita akan cari diketahuinya dulu. Diketahui, harga 2 penggaris dan 1 pensil harganya 7.000. Harga 1 penggaris dan 3 pensil adalah 8.500. Ditanyanya, berapa harga 3 penggaris dan 2 pensil? Misalnya, buku sama dengan X rupiah, pensil sama dengan Y rupiah. Cara penyelesaiannya, 2X ditambah Y sama dengan 7.000. X ditambah 3Y sama dengan 8.500. Maka kita akan hitung yang atas dulu. 2X dikali 1 sama dengan 2X ditambah Y dikali 1 sama dengan Y. 7.000 dikali 1 sama dengan 7.000. Kita akan jumlahin yang bawah. X dikali 2 sama dengan 2X. 3Y dikali 2 sama dengan 6Y. 8.500 dikali 2, 17.000. Maka kita akan kurangin dulu atau kita eliminasi. Negatif 5Y itu dari Y dikurang 6Y, hasilnya 5Y. Kenapa 5Y? Karena 1 itu 1 dikurang 6 jadinya hasilnya negatif 5Y. Sama dengan negatif 10. Negatif 10 itu dari mana? Dari 7.000 dikurang 17.000, hasilnya negatif 10.000. Y sama dengan 2.000. Kenapa Y-nya 2.000? Karena negatif 10.000 dibagi negatif 5, hasilnya positif 2.000. Maka kita akan substitusikan Y sama dengan 2.000 ke persamaan 1. 2X ditambah Y sama dengan 7.000. 2X ditambah 2.000. Kenapa di sini 2.000? Karena nilai Y-nya itu 2.000 sama dengan 7.000. Kita turunin 2X sama dengan 7.000 dikurang 2.000 sama dengan 5.000. Maka kita akan bagi 5.000 dibagi 2 sama dengan 2.500. Jadi nilai X-nya 2.500. Maka kita akan substitusikan nilai X sama dengan 2.500 dan nilai Y sama dengan 2.000 ke persamaan 3. 3X ditambah 2Y sama dengan 3 dikali 2.500 ditambah 2 dikali 2.000. Sama dengan, kita jumlahin dulu, 3 dikali 2.500 hasilnya 7.500 ditambah 2 dikali 2.000 hasilnya 4.000. Maka kita akan jumlahin 7.500 ditambah 4.000 sama dengan 11.500. Jadi harga 3 penggaris dan 2 pensil adalah 11.500. Di sini ada nomor 3. Tio harus membayar Rp10.000 untuk membeli 5 buah buku dan 5 buah pensil. Tia membayar 11.900 untuk pembelian 7 buku dan 4 buah pensil. Jika Tini membeli 10 buah buku dan 5 buah pensil, ia harus membayar. Jawab. Diketahui 5 buku plus 5 pensil hasilnya 10.000, 7 buku plus 4 pensil hasilnya 11.900. Ditanya, berapa yang harus dibayar Tini jika membeli 10 buku dan 5 pensil? Misalnya buku itu X rupiah, pensil Y rupiah. Penyelesaiannya, 5X ditambah 5Y hasilnya 10.000. 7X ditambah 4Y hasilnya 11.900. Di sini kita kalikan dengan yang sampingnya. 5X dikali 7 hasilnya 35X, 5Y dikali 7 hasilnya 35Y sama dengan 70.000. 7X dikali 5 hasilnya 35X, 4Y dikali 5 hasilnya 25Y, 11.900 dikali 5 hasilnya 50,5. 35 dikurang 35 hasilnya 0. 35 dikurang 20 hasilnya 15Y. 70.000 dikurang 59,5 hasilnya 10,5. Substitusikan Y. 700 ke persamaan 1. 5Y ditambah 5 kali 700 hasilnya 10.000. 5X dikali 10.000 dibagi 3.500 hasilnya 1.300. Substitusikan nilai X yaitu 1.300 dan nilai Y yaitu 700 ke persamaan 3.
10x ditambah 5y hasilnya 10 dikali 1300 ditambah 5 dikali 700 sama dengan 13.000 ditambah 3.500 hasilnya 16.000. Selanjutnya ada soal SPLDP dengan menggunakan metode grafik, yang dimana soalnya itu diketahui persamaan linier dua variabel 3x ditambah 2y sama dengan 5 dan y sama dengan x dikurangi 5. Nah, langsung saja kita jawab. Yang pertama itu kita tuliskan dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya itu 3x ditambah 2y sama 5 dan persamaan 2-nya itu y sama dengan x dikurangi 5. Kita mencari koordinat titik potong sumbu x dan y berdasarkan persamaan 1 terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita mencari titik potong x dari persamaan 1 dengan syarat nilai y-nya itu adalah 0. Kita tuliskan dulu persamaan satunya 3x ditambah 2y sama dengan 5, lalu kita substitusikan nilai y ke persamaan tersebut jadi 3x ditambah 2 dikali 0. 0 ini dari nilai y sama dengan 5. 3x ditambah 2 kali 0 adalah 0 sama dengan 5. 3x ditambah 0, 3x sama dengan 5. Jadi x sama dengan 5/3. 3 ini pindah ruas jadi 5/3. Sehingga dapat kita ketahui bahwa titik potong sumbu x ialah 5/3,0. 5/3 ini nilai x dan 0 ini nilai y. Nah, yang kedua kita mencari titik potong sumbu y berdasarkan persamaan 1 dengan syarat nilai x-nya ini adalah 0. Jadi kita tuliskan dulu persamaan 1, 3x ditambah 2y sama dengan 5. Lalu kita substitusikan nilai x ke persamaan tersebut. Jadi 3 dikali 0, 0 ini nilai x ditambah 2y sama dengan 5. 3 kali 0, 0 ditambah 2y sama dengan 5. 0 ditambah 2y jadi 2y sama dengan 5. Sehingga y sama dengan 5/2. 2 ini pindah ruas jadi 5/2. Sehingga dapat kita ketahui bahwa titik potong sumbu y ialah 0,5/2. 0 ini nilai x dan 5/2 ini nilai y. Nah, selanjutnya kita mencari koordinat titik potong sumbu x dan y berdasarkan persamaan 2. Persamaan 2-nya itu y sama dengan x sama dengan y sama dengan x dikurangi 5. Nah, yang pertama kita mencari titik potong sumbu x pada persamaan 2 dengan syarat nilai y-nya itu adalah 0. Kita tuliskan dulu persamaan 2-nya. Persamaan 2-nya y sama dengan x dikurangi 5. Kita substitusikan nilai y ke persamaan tersebut jadi 0 sama dengan x dikurangi 5. Jadi 0 ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena si min 5 ini pindah ruas jadi plus. 0 ditambah 5 sama dengan x. Jadi 0 tambah 5 ini 5 sama dengan x. Sehingga x ini adalah 5. Sehingga dapat kita ketahui bahwa koordinat titik potong sumbu x ialah 5,05 ini nilai x dan 0-nya ini nilai y. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong sumbu y pada persamaan 2 dengan syarat nilai x-nya ini adalah 0. Kita tuliskan persamaan 2-nya terlebih dahulu, yaitu y sama dengan x dikurangi 5. Kita substitusikan nilai x-nya jadi y sama dengan 0 dikurangi 5 jadi y sama dengan min 5. Sehingga dapat kita ketahui bahwa titik potong sumbu x ialah 0, min 5. 0 ini x dan min 5 ini adalah y. Nah, dan yang terakhir kita gambarkan grafiknya. Nah, ini sumbu x dan ini sumbu y dan ini sumbu x. Tadi sumbu x dari persamaan 1 itu adalah 5/3,0. Nah, 5/3,0 ini titiknya ada di sini. Kenapa ada di sini? Karena 5/3,0 jika jadi desimal itu 1,6. Jadi 1,6 itu titiknya ada di sini. Nah, 0-nya ini ada di sini. Jadi sejajar kan. Terus yang kedua itu titik potong sumbu y itu dari persamaan 1 nilainya itu 0,5/2. Kita di sini mencari titik sumbu y yaitu 0,5/2. Nah, kenapa ada di sini? Karena 5/2 ini jika dijadikan desimal itu jadi 2,5. Nah, 2,5 itu ada di sini titik potongnya. Nah, 0-nya itu ada di sini jadi sejajar juga kan.
sehingga titik potong sumbu Y itu ada di sini. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong sumbu X dan Y dari persamaan 2. Nah, tadi itu titik potong sumbu X dari persamaan 2 itu ialah 5,0. Nah, kita menemukan titik potong sumbu X dari persamaan 2 itu ada di sini 5,0. Kenapa di sini? Karena X-nya itu 5 dan 0-nya itu Y-nya itu 0. Nah, di sini jadi sejajar juga. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong sumbu Y dari persamaan 2. Tadi itu titik potong sumbu Y dari persamaan 2 itu 0, min 5. Nah, kita menemukan ada di sini titik potongnya. Jadi Y-nya 0-nya itu X dan Y-nya itu min 5. Nah, jadi di sini. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya 3, min 2. Kenapa 3, min 2? Jadi titik koordinatnya tuh ada di sini. Jadi kita tarik dari min 2 ke 3. Jadi X-nya itu 3 dan Y-nya itu min 2. Himpunan penyelesaiannya itu 3, min 2. Nah, seperti itu.